Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Atikasari dengan nomor NPM 102210010 dari kelas B Akuntansi. Di sini saya akan kembali menjelaskan mengenai materi yang telah dosen saya sampaikan dalam mata kuliah Pendidikan Agama 3 dalam rangka untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu mengenai tarbiyah ma'rifatullah atau urgensi mengenal Allah. Untuk bagian materinya boleh dilihat di dalam gambar ya, seperti itu untuk bagian materinya. Langsung saja kita mengenai pembahasannya ya. Kepentingan mengenal Allah, yaitu mengetahui, mengenal, dan mempelajari tentang Allah Ta'ala tentu saja sangat penting bagi kita ya. Manusia sangat berkepentingan untuk mengetahui siapa penciptanya dan untuk apa dia diciptakan. Karena pembahasan tentang Allah adalah al-maudu, atau pembahasan yang sangat agung. Allah Ta'ala adalah Rabbul Alamin. Rob artinya yang mempunyai atau pemilik. Di dalamnya terkandung pula arti mendidik, yaitu menyampaikan sesuatu kepada keadaan yang sempurna dengan berangsur-angsur. Alamin sendiri artinya semesta alam, yakni semua jenis alam, yaitu alam tumbuhan, alam binatang, alam manusia, alam benda, dan alam makhluk yang bertubuh halus seperti malaikat, jin, serta alam yang lainnya. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Jasiyah ayat 36 yang artinya, maka bagi Allah lah segala puji, Tuhan langit dan Tuhan bumi, Tuhan semesta alam. Pemahaman dan pengetahuan kita tentang Allah harus didukung kuatu dalil atau dalil-dalil yang kuat ya. Dalil-dalil yang dimaksud adalah yang pertama, ada dalil nakli ya, atau dalil yang tertulis di dalam kitab. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-An'am ayat 19, ayat ini menegaskan bahwa Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sudah cukup menjadi penjelas ya akan kebenaran risalah yang dibawanya. Tujuan diturunkannya Al-Quran adalah untuk memberikan penjelasan. Ia diturunkan untuk dibaca dan dipelajari. Nabi sendiri diutus untuk membacakannya dan mengajarkannya kepada kita sebagai umatnya. Mereka yang sungguh-sungguh memperhatikan Al-Quran pasti akan mendapatkan dalil-dalil yang kuat tentang Allah, risalah, ibadah, alam semesta, manusia, dan kehidupan. Baik, selanjutnya ada dalil akli, akal, atau logika. Dalil nakli yang tertulis dalam kitab akan semakin terbukti kebenarannya dengan dalil akli, akal, atau logika yang diperoleh dari ayat-ayat kauniyah. Oleh karena itu, Allah mendorong kita untuk memperhatikan dan memikirkan alam semesta yang maha luas ini. Jika manusia merenungkan apa yang terdapat di dalam alam semesta, pasti akan menyadari bahwa keharmonisan sistem alam semesta tidak terjadi secara kebetulan. Pasti ada yang mengatur, maha menjaga di atas. Dan yang hal ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, dalil fitrah, naluri, atau sinatullah. Jika manusia menggunakan fitrahnya, maka dia pasti akan menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang maha menciptakan alam beserta isinya. Ma'rifatullah, yaitu mengetahui, mengenal, dan mempelajari tentang Allah Ta'ala, akan menumbuhkan asimar atau buah atau hasil pengaruh dari dalam jiwa ya, yang menimbulkan meningkatnya keimanan dan takwa. Keimanan dan ketakwaan itulah yang menjadi jalan bagi manusia untuk mendapatkan berbagai karunia di dunia. Berikut adalah hasil yang tumbuh di dalam jiwa setelah kita mengetahui, mengenal, dan mempelajari tentang ma'rifatullah. Di antaranya, yang pertama ada al-huriyah atau kemerdekaan, yang kedua ada at-tumaninah atau ketenangan, yang ketiga ada al-barakat atau keberkahan, yang keempat ada al-hayatut thayyibah atau kehidupan yang baik, dan yang kelima ada dukhulul jannah atau dimasukkannya ke dalam syurga, dan yang keenam ada maradatillah atau keridhaan dari Allah. Ma'rifatullah itu dapat mengantarkan manusia kepada peningkatan iman dan takwa. Dengan iman dan takwa itulah mereka akan memperoleh as-sadah atau kebahagiaan yang hakiki. Wallahu a'lam bishawab. Baik, untuk selanjutnya materi pertemuan kedua ya, yaitu mengenai at-thariq ila ma'rifatullah atau cara menuju ma'rifatullah. Untuk bagian materinya boleh dilihat di dalam gambar ya. Dan langsung saja kita ke pembahasannya. Ma'rifatullah, ya, kata ma'rifatullah asal kata dari arofa ya'rifu yang artinya mengenal. Jadi ma'rifatullah adalah upaya manusia untuk mengenal Allah. Ibnul Qayyim mengatakan bahwa semakin tinggi ma'rifat kita kepada Allah, maka semakin tinggi ketaatan kita kepada Allah ya, semakin menghambakan diri dan bersifat ihsan. Ma'rifatullah hanya bisa kita lakukan dengan menggabungkan panca indera,
akal, dan hati. Kemudian ada tahapan ma'rifat. Yang pertama ada syariat, atau secara harfiah berarti jalan yang lempeng atau jalan yang seperti air terjun. Yang kedua ada tarekat, merupakan jalan yang ditempuh untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya atau mendapat makom, kedudukan yang harus ditempuh hambanya agar bisa sampai kepada Allah yang mempunyai sifat mahmudah atau sifat baik ya. Kemudian yang ketiga ada hakikat, adalah kebenaran atau benar-benar ada Allah sebagai sumber kebenaran dan tiada yang lebih indah kecuali mencintai Allah. Yang keempat ada makrifat, yang dari segi bahasa berasal dari kata arofa ya'rifu ya, irfan ma'rifat, yang artinya pengetahuan atau pengalaman. Selanjutnya, ada ciri-ciri orang yang telah mencapai ma'rifat, mengejar banyak amalan semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memenuhi janji kepada Allah dengan mengerjakan perintah-perintahnya. Yang ketiga, hatinya cepat menerima nasihat yang baik. Yang keempat, amal solehnya bertambah dari waktu ke waktu. Dan selanjutnya terdapat dua metode dalam mengenal alam semesta ini ya, yaitu yang pertama ada metode Islam dan non-Islam. Yang pertama ada metode Islam ya, yaitu metode mengenal Allah yang Islami adalah dengan cara menggunakan al-aqal atau akal, al-fitrah atau fitrah, as-samu pendengaran, al-basyar penglihatan, untuk memikirkan ayat-ayat al-kauliyah atau firman Allah, al-mu'jizah atau mujizat, dan ayat-ayat al-kauniyah atau ciptaan Allah yang meliputi alamul jamadat atau benda-benda mati, alamul nabatat atau tumbuh-tumbuhan, alamul insani wal hayawanat yaitu manusia dan hewan. Keuntungan menggunakan metode Islam diantaranya yang pertama ada tasdik atau membenarkan, dan yang kedua menghasilkan keimanan. Selanjutnya untuk metode non-Islam, dalam rangka mengenal Tuhan, mereka lebih senang mengikuti hawa nafsunya sendiri. Pengenalan mereka kepada Allah hanya berlandaskan dugaan, sangkaan, dan hawa nafsu, yakni mengandalkan al-hawas panca indera dan al-akal atau akal yang sebenarnya sangat terbatas. Alhasil, pengenalan Allah dengan mengandalkan al-falsafah atau filsafat ini tidak akan mencapai hasil yang tepat. Dampak menggunakan metode selain Islam, diantaranya yang pertama, dugaan dan hawa nafsu, yang kedua ragu-ragu, dan yang ketiga berakibat kufur. Selanjutnya untuk materi pertemuan 3 ya, yaitu tentang al-mawani fi ma'rifatullah atau penghalang mengenal Allah. Untuk bagian materinya boleh langsung dilihat aja dalam gambar ya. Dan langsung saja kita ke pembahasannya. Ada penghalang mengenal Allah. Yang pertama ada maradu syahwat, berkaitan dengan penyakit hati, nafsu dan kesenangan serta perilaku yang tidak terpuji. Dan yang kedua ada maradus subhat atau berkaitan dengan masalah akal dan logika, berbagai hal yang menimbulkan keraguan atau was-was. Untuk yang pertama, maradatus syahwat, terdapat 5 perilaku yang termasuk ke dalam maradatus syahwat ya, diantaranya yang pertama ada al-fiksu atau kefasikan, yang kedua ada al-kibru atau kesombongan, yang ketiga ada az-zulmu atau kezoliman, yang keempat ada al-kizbu atau kedustaan, dan yang kelima ada kasratul masyi atau banyak melakukan perbuatan maksiat atau dosa. Manusia yang berperilaku maradatus syahwat sesungguhnya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ada maradus subhat. Terdapat 4 perilaku yang termasuk ke dalam maradus subhat. Di antaranya yang pertama ada jahil, yang kedua ragu, ketiga menyimpang, dan keempat lalai. Manusia yang berperilaku maradus subhat sesungguhnya akan tersesat di jalan Allah. Baik, selanjutnya untuk materi pertemuan 4 yaitu tentang al-adillah ala wujudillah atau bukti keberadaan Allah. Untuk bagian materinya boleh dilihat langsung di gambar ya, dan langsung kita ke penjelasannya. Mengenai ma'rifatullah, pada dasarnya keyakinan akan keberadaan Allah Ta'ala merupakan hal yang bersifat naluri atau fitrah. Seseorang tidak perlu berpikir atau belajar untuk menunjukkan keberadaan Allah, karena pengetahuan tersebut sudah ada sejak dia diciptakan. Kemudian untuk dalil tentang keberadaan Allah terdapat 5 ya. Yang pertama ada ad-dalilul fitri atau dalil fitrah, kedua ada ad-dalilul hissi atau dalil yang dapat dirasakan oleh indera, yang ketiga ada ad-dalilul akli atau dalil akal, yang keempat ada ad-dalilul wahyu atau dalil wahyu, dan yang terakhir ada ad-dalilul tariki atau dalil sejarah. Selanjutnya ada penciptaan Allah dari ketiadaan.
Dalil akal pertama yang menunjukkan keberadaan Allah Ta'ala adalah penciptaan alam semesta. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa segala ciptaan mengharuskan adanya pencipta, dari segala perbuatan mengharuskan adanya pelaku. Dikarenakan alam semesta merupakan hasil penciptaan, maka menjadi sebuah keharusan bahwa di sana ada zat yang telah menciptakannya. Selanjutnya, mengesahkan Allah. Allah menjelaskan bahwa setiap keturunan manusia lahir dalam keadaan fitrah atau suci, dan mereka telah bersaksi bahwa Allah adalah penciptanya. Sesungguhnya sebelum kita lahir ke dunia, tauhid sudah tertanam dalam diri kita. Allah telah membuat perjanjian dengan kita ketika kita masih berada dalam kandungan dan ruh belum dihembuskan ke dalam jasad. Perjanjian tersebut tidak lain berisi penyaksian kita bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Selanjutnya ada ciri pribadi bertauhid. Yang pertama, memiliki komitmen utuh dengan pedoman hidup yang datang bukan dari Allah. Yang ketiga, bersifat progresif. Yang keempat, tujuan yang jelas. Dan yang kelima, memiliki visi yang jelas. Baik, dan selanjutnya materi pertemuan kelima yaitu mengenai tauhidullah atau mengesahkan Allah. Bagian materinya bisa langsung dilihat ya. Dan langsung saja kita ke penjelasannya. Tauhidullah. Kata tauhid di dalam bahasa Arab artinya menyatukan, mengesahkan, atau mengakui bahwa sesuatu itu satu. Dengan demikian, secara bahasa, tauhidullah berarti menyatukan Allah, mengesahkan atau mengakui bahwa Allah itu satu. Sedangkan secara istilah, tauhidullah bermakna mengesahkan Allah dalam hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah. Rububiyatullah dan mukliyatullah. Rububiyatullah yaitu Allah sebagai pencipta, pemberi rezeki, pemilik, dan raja. Sedangkan untuk mulkiyatullah yaitu Allah sebagai pemimpin, pembuat hukum, pemerintah, dan yang dituju. Untuk tujuan tauhidullah atau mengesahkan Allah adalah untuk membebaskan manusia dari segala belenggu, dominasi atau kendali yang cenderung merusak kemanusiaan dan kemanusiatulan manusia. Karena manusia harus bergerak menuju kesempurnaan sesuai dengan kodratnya. Untuk itu kita perlu memahami tauhidullah. Selanjutnya untuk materi pertemuan 6 yaitu tentang al-hayah fi zilali tauhid atau hidup di bawah naungan tauhid. Bagian materinya seperti yang terlihat pada gambar ya. Dan selanjutnya untuk kehidupan di bawah naungan tauhid merupakan kehidupan yang dilalui oleh generasi pertama di bawah bimbingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Agar generasi ini dapat merasakan hidup di bawah naungan tauhid, maka harus dipastikan bahwa kehidupan mereka harus berlandaskan hukum tauhid yang benar sesuai dengan manhaj salafus shalih. Selanjutnya kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Terdapat 4 kesempurnaan Allah. Yang pertama ada zat Allah adalah kebenaran Allah itu sendiri. Yang kedua ada sifat Allah adalah segala sesuatu yang melekat pada diri Sang Pencipta. Yang ketiga ada nama-nama Allah, ialah nama-nama yang menjelaskan sifat-sifat Allah yang indah lagi baik. Nama-nama indah Allah atau Asmaul Husna ini tercantum dalam kitab suci umat Islam yaitu Al-Quran. Dan yang keempat ada af'al atau perbuatan Allah, artinya bahwa segala yang ada, yaitu alam semesta dan segala isinya termasuk manusia, adalah af'al atau perbuatan Allah. Selanjutnya ada macam-macam tauhid. Yang pertama at-tauhidul asma wa sifat, yakni bahwa hanya Allah yang memiliki nama dan sifat yang sempurna. Yang kedua ada tauhidu ar-rububiyah, yakni mengesahkan Allah dalam hal penciptaan, pemilikan, dan pengurusan. Yang ketiga ada at-tauhid uluhiyah, yaitu mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dari segala bentuk peribadahan baik zahir atau terlihat maupun batin. Dan yang keempat ada at-tauhid mulkiyah, berarti mengimani Allah yang kekal sebagai raja atau penguasa dari alam semesta. Selanjutnya adalah la ilaha illallah, merupakan kalimat tauhid yang paling utama bagi manusia. Kalimat la ilaha illallah juga menjadi sumber penciptaan dan perintah, sumber pahala dan hukuman. Kalimat la ilaha illallah juga dapat berarti bahwa yang pertama Allah sebagai kecintaan, Rabb yang dimaksud, Raja yang ditaati, dan Ilah yang diabdi. Itu tadi sedikit penjelasan dari saya ya. Terima kasih banyak yang telah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.